Coba kalau dia ke sawah, Iya. sawah dikasih ular, takut apalagi ngidak ulo, paket loh. Ya, sulit untuk mendapatkan hasil yang sangat tinggi karena apa? Pesaingnya banyak. Pesaingnya siapa? Pesaingnya ya tetangga-tetangga petani itu sendiri. Tapi kan ya sulit ya, petani itu kan kebanyakan usianya sudah agak sepuh ya. Diajak ngoyak tikus kan juga nggak mungkin ya. Apalagi malam hari. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Dewan. Kali ini di Semesta Pak Dewan kita akan kembali ngobrol-ngobrol bersama Pak Dewan, utamanya dalam dunia pertanian. Nah, sebagaimana mungkin kemarin teman-teman sudah saksikan betapa Pak Dewan dalam menyongsong Hari Tani itu menceritakan tentang dulu beliau pernah berpengalaman dalam memburu tikus. Nah, tapi pada episode yang pertama itu masih cukup di permukaan. Sekarang kita dalami, kita kuliti satu demi satu. Nah, mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama Pak Dewan. Kalau misalkan kita bicara tentang tikus, itu kan saya kira semua petani sepakat bahwa itu adalah musuh utama gitu Pak. Cuman banyak orang yang berhenti pada ya resah gitu. Ya ini memang musuh, tapi gerakan-gerakan yang sangat krusial itu tidak dilakukan secara masif itu. Mungkin untuk keperluan pribadinya saja. Nah, sementara Pak Dewan ini kan melakukan gerakan yang sangat masif dalam memburu tikus itu. Nah, kira-kira momen di mana itu menjadi titik mula gitu. Oke, hari ini mulai memberantas tikus. Itu gimana itu ceritanya, Pak Dewan? Jadi waktu itu pas Lebaran itu saudara ada yang bercerita, wah di sini itu udah bertahun-tahun tidak panen karena hama tikus. Saya tanya, wah kok bisa? Iya, nah gitu dia bilang itu. Saya pikir saya diskusi dengan teman-teman tim maupun di kantor, saya bercerita kok hama tikus kok tidak bisa diatasi. Terus waktu itu saya tanya ke Dinas Pertanian apa yang sudah dilakukan untuk memberantas hama tikus. Ya salah satunya di bolongannya itu dikasih uap, terus dikasih obat. Tapi permasalahannya tikus itu juga pintar. Kalau dikasih obat itu cuma kena 1 atau 2 hari atau 3 hari. Setelah itu tikus itu tahu kalau itu dikasih obat. Jadi tikusnya itu juga pintar. Jadi mereka sudah nggak mau makan lagi. Terus dikasih bahan yang untuk makan itu tikus juga tahu kalau mama dikasih yuyunya dikasih obat. Tikusnya lama-lama juga tahu nggak mau makan. Apalagi tahu temennya banyak yang mati. Itu tikusnya sudah pergi dengan sendirinya. Nah, seperti itu yang pertama. Terus kedua juga model dengan gropyokan. Saya juga mencoba apa teori-teori yang lama itu juga saya bangkitkan lagi dengan gropyokan. Tapi kan ya sulit ya, petani itu kan kebanyakan usianya sudah agak sepuh ya. Diajak ngoyak tikus kan juga nggak mungkin ya. Apalagi malam hari. Wow, yes. Pokoknya malam hari kita cari tikus. Nah, tapi kan juga tidak mudah ya, kita harus dandani apa itu lampu petromak zaman dulu ya, itu saya lakukan, dandani lampu petromaknya zaman dulu untuk dihidupkan lagi. Setelah itu ya orang jarang mau ya untuk malam-malam kok mengejar tikus. Mungkin eranya itu sudah berbeda ya, petani zaman sekarang dengan petani zaman dulu itu sudah beda jauh ya. Sekarang mungkin itu orang bertani dengan cara pakai traktor, dulu pakai sapi. Sekarang yang pakai sapi kan juga sudah jarang ya. Nah, sekarang manen aja sudah pakai alat. Terus jarang yang manen pakai motong itu ya ada tapi jarang. Umpama ada pun langsung di thresher. Dulu kan tidak pakai kaki itu. Nah, sekarang kan juga sudah jarang ya yang panen padi kok diinjak-injak seperti zaman dulu. Nah, orang itu kadang ngajak memori zaman dulu. Nah, sementara orangnya sudah nggak mau diajak cara zaman dulu, walaupun tikusnya masih sama. Nah, akhirnya saya tanya kemana, bagaimana mengatasi. Akhirnya ketemu caranya adalah dikasih itu galvalum. Tapi waktu itu orang bilang pakai galvalum itu biayanya mahal. Jadi memang pertanian itu ya sebagusnya. Mungkin ini orang banyak yang tidak sepaham ya. Tetap harus ada subsidi yang besar. Karena apa? Seorang petani itu tidak mudah. Karena semua orang kan bisa bertani. Nah, semua orang bisa sehingga mereka tidak sulit untuk mendapatkan hasil yang sangat tinggi. Karena apa? Pesaingnya banyak. Pesaingnya siapa?
pesannya ya tetangga petani itu sendiri. Dia bukan pemain sendiri atau pemain yang sedikit. Saingannya tetangga. Saingan petani itu menurut saya harus banyak subsidi ya. Karena apa? Karena ya berat. Saya kan umpama beli traktor itu kan juga bantuan pemerintah. Kultivator kan juga bantuan pemerintah. Irigasi kan juga bantuan pemerintah. Nah, bagaimana menanggulangi hama pun menurut saya loh, untuk petani bisa eksis juga dapat bantuan dari pemerintah. Bagaimana sehingga mereka modal tenaga kerja saja. Kalau pemikiran saya seperti itu. Nah, perjalanan waktu akhirnya saya tanya ke sana kemari, yaitu ketemu yang di minggir itu mereka sudah mengatasi dengan cara pasang galvalum. Belum, mereka masih pakai pasang plastik itu. Nah, rajin sekali dia. Memang sawahnya itu 6.000 meter, tapi digarap orang 3 ya. Sehingga setiap saya ke sana mesti ketemu orangnya. Dan kalau itu dikerjakan sendiri juga berat. Kenapa? Pakai plastik tiap hari harus dondomi. Ngecek, muteri, terus di mana yang dilewati tikus. Itu perjalanan yang sangat melelahkan sekali, tapi dia dengan sabar dan telaten. Akhirnya saya muter terus ketemulah mereka yang pakai galvalum. Dia yang penting saya nggak ngitung biaya. Nah ini saya nggak untung biaya, tapi target saya mengalahkan dengan tikus. Lah akhirnya saya ketemu mereka pakai galvalum. Nah, setelah itu saya bercerita di kantor, akhirnya disetujui, dianggarkan pakai galvalum. Nah, tapi sebelum itu saya praktek pakai uang saya sendiri. Jadi itu ada ilmu itu begini. Kalau kamu sungguh-sungguh, pakai uangmu dulu. Nah, kalau kamu sungguh-sungguh, pakai uangmu. Kalau kamu nggak sungguh-sungguh, ini saya cuma menyetir seorang tokoh politik di Sleman itu, Wan, kalau kamu sungguh-sungguh, pasti kamu mau mengeluarkan uangmu sendiri. Jangan hanya mengandalkan bantuan. Kalau kamu mau mengeluarkan uangmu sendiri, berarti kamu sungguh-sungguh. Nah itu. Nah kalau sungguh-sungguh lagi kamu juga ikut nanam. Jadi bagaimana kamu bisa mengetahui yang sesungguhnya. Akhirnya saya juga nyewa tanah yang di daerah saya tanami. Wah ya rekoso tenan. Nah itu juga tidak mudah. Akhirnya tapi setelah saya mencoba di galvalum itu, saya bisa dapat nangkap ribuan tikus dan petani senang sekali. Karena apa? Mereka tidak harus dondomi setiap hari yang dilewati tikus. Sudah tikus masuk, tinggal kalau pagi itu ngambili dapat berapa puluh. Nah itu akhirnya yang kiri kanannya juga terselamatkan. Tapi masalah itu di tempat situ berhasil ya. Tapi dibawa ke tempat lain belum tentu. Karena apa? Perilaku petaninya itu tidak sama. Orang bertiga ini memang rajin ke sawah. Nah setelah saya pasang di tempat lain, nah, kalau sendiri juga memang memang. Kadang ketemu ular kan juga masuk. Nah, orang itu sering memberi saran, sawahnya dikasih ular biar makan tikus. Ya itu bagus. Tapi orang yang memberi saran itu mesti nggak pernah ke sawah. Coba kalau dia ke sawah, sawah dikasih ular, takut apalagi ngidak ulo, paket loh. Nah kadang-kadang orang yang tidak ke sawah memberi saran itu yang nggak pas. Kalau dia ke sawah, oh ya begini. Tapi memang kalau dia turun juga ada kelemahan nih, orang tegel. Ya tapi ya sebaiknya tetap turun. Akhirnya itu berbulan-bulan saya dapat. Akhirnya setelah itu saya anggap selesai ya mengatasi tikus dengan cara galvalum. Nanti galvalumnya juga dicat biar tidak cepat rusak. Ngeluntungnya itu juga tidak mudah, berat masalahnya. Nah ini yang sangat sulit untuk menanamkan kepada petani memasang galvalum itu, ngeluntungnya itu berat sekali. Galvalum berat berapa meter itu, wah diluntung ya landep. Nah itu hal sesuatu yang tidak mudah. Tapi setelah itu selesai dengan tikus, itu muncul masalah baru lagi. Nah setelah, tapi mungkin nanti kita bahas di konten yang berikutnya ya. Tetapi orang ada yang mengusulkan, wah tikusnya itu sia-sia, mbok ya dikasih makan ikan. Orang yang punya kolam nggak boleh, wegah aku nek ngasih makan ikan untuk tikus. Ikannya dikasih makan tikus, nggak mau aku. Jadi kadang-kadang orang itu usul karena mereka itu tidak tahu di lapangan atau mereka tidak mau melakukan. Ya memang teorinya bagus ya. Tikus kasihkan lele ya, tapi yang punya kolam tidak boleh. Nah, tapi sebelum muncul galvalum itu saya pernah mengusulkan dulu satu tikus itu cuma di harga 500 rupiah ya. Wah kalau
cuma di harga Rp500, siapa yang mau mencari tikus gitu. Saya pernah sampai interupsi dulu, saya mengusulkan buat tikus itu di harga 110.000, sehingga apa? Akan muncul pemburu tikus. Nah, tapi ya nggak disetujui. Kadang-kadang kalau disetujui, pikiran saya itu akan muncul orang pemburu tikus yang mereka berprofesi memang khusus ngatasi tikus. Tapi nggak disetujui. Padahal itu bagus. Nah, nanti masalah tikus itu ceritanya masih panjang. Tapi satu mula-mula itu ya dari obrolan bersama saudara, terus akhirnya Pak Dewan menyerisi itu dan menyetujui itu dan akhirnya mulai melakukan atau mempraktekkan satu demi satu gitu. Iya, saya terus belajar, terus mencari dan mencari, akhirnya ketemu seorang profesor yang memang dia mempelajari tentang hama tikus. Oke, mungkin terakhir Pak Dewan untuk teman-teman di luar sana yang ingin berjuang juga mengatasi masalahnya. Sebetulnya rayap itu lebih sulit dari tikus. Rayap aja ada yang menggaransi bahwa rumahmu bisa bebas dari rayap kalau kamu mau membayar dengan harga yang cocok. Apalagi tikus barang yang kelihatan, pasti bisa. Oke, itu tadi teman-teman obrolan kita pada kesempatan kali ini. Kita membicarakan tentang awal mula dari Pak Dewan berjuang memburu tikus. Mungkin lebih lanjutnya, lebih detailnya, bicara tentang tantangan, hambatan, dan lain-lain. Nanti kita bisa lanjutkan di konten-konten berikutnya. Dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.